ada 6.000 lebih kalau saya tidak salah kata Allah itu di dalam Quran. Pesan saya, kalau kita bertemu dengan kata Allah itu intonasinya dinaikin. Jadi kalau yang tadi misalnya datar, jadi bertemu dengan Allah itu nadanya dinaikin, stressing ya, ditinggikan, distressingkan di sana. Wallahu alimun bima ya'malun. Ya. Lagi, wallahu alimun bima ya'malun. Kembali fokus ke huruf dulu, huruf. Nikmati bacanya huruf demi hurufnya. Perhatikan saya. Wallahu, hamzah kan? Wallahu alimun bima ya'malun. Ya. Wallahu alimun bima ya'malun. 1, 2, 3. Sahabat Quran, di sini bukan sekedar membaca, di sini bukan sekedar menghafal. Kalau untuk sekedar membaca dan menghafal kelamaan ini, kan kita baru 3 potong pendek-pendek kan? Ya, ya. Tapi mengapa kita baca terus berkali-kali dengan suara yang keras? Satu diantaranya agar makhraj kita benar. Kedua, agar kita sehat. Kalau saja orang di luar sana tahu apa yang akan kita dapat di sini, apa niat kita ada di sini, saya yakin insya Allah nggak akan susah ngumumin. Ya, nggak akan susah pakai list siapa yang mau datang. Ya, dari mana sehatnya? Satu, dari melafalkan huruf. Kedua, Quran itu mukjizat. Ketiga, ada orang lain. Keempat, ada silaturahim. Di sini kita dengan energi yang berbeda-beda, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Bagi yang punya energi lebih, ikhlasin energinya, kasih ke sebelah. Ikhlas nggak? Yang hari ini badannya lagi fit banget, ya, yang misalnya dari Pondok Betung ke sini berarti lagi fit banget. Saya ikhlas energi yang ada di saya ini saya kasih kepada orang yang membutuhkan. Ikhlas gak? Yang mungkin hari ini badannya kurang fit tapi dipaksakan ke masjid, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat supply energi dari orang sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Betul? Jadi kalau gak enak badan, begini, ya Allah, mana anak-anak pada nggak ada, anak-anak mau kalau udah berkeluarga, kan begitu. Anak-anak mah kalau sudah berkeluarga dia sibuk dengan keluarga dia masing-masing, kita mah sendiri, kan begitu keluhannya.
Yang satu di Depok, yang satu di Bekasi, yang satu di Bandung. Iya kan? Yang iya tambah sakit. Iya. Apalagi Bu Faruk tinggal sebatang kara. Nah coba aja diam di rumah, ngurung aja di rumah 2 minggu. Jadi kita tahu masalah kita berusaha mencari solusi. Jangan pernah ada mengeluh. Rasul bangga dengan umat Islam karena satu. Ya, ajaban li amril muslim. Apa kata Rasul? Saya kagum dengan urusan orang muslim ini. Dapat sesuatu alhamdulillah, tidak dapat biasa sabar. Tidak satu hal pun yang membuat jarinya mengkerut. Ini kalau kita lagi happy lompat-lompat sampai ke seleo. Itu semuanya mendatangkan kemudorotan karena sudah tidak dalam konteks syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Itu dia kata kuncinya. Kita di sini ada berkomunikasi, minimal komunikasi wajah lah. Jadilah. Ya, satu. Yang kedua, berkomunikasi dengan alam. Ya, ibu di rumah sendiri saya sarankan, kalau ibu ini kalau di rumah sendiri tanam pohon di rumah. Tanam tumbuh-tumbuhan di rumah, jadi ibu bisa berkomunikasi dengan pohon. Iya, benar. Silakan tanya kepada orang ahlinya. Saya pagi-pagi sebelum berkomunikasi dengan orang, saya berkomunikasi dengan pohon dulu. Nyiramin, ini pagi tadi sedang saya gunting-gunting dulu. Yang udah nggak bagus digunting-guntingin. Iya, begitu dia memberikan, karena kita rajin merawat, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Wow, keren, warnanya keluar semua. Padahal itu bunga, jarang orang yang bisa muncul bunganya seperti itu. Iya, kenapa? Alam itu tergantung bagaimana kita kepadanya, betul nggak? Gitu. Sama juga orang kan tergantung kita kepada orang. Nah kita kadang-kadang ngarepin orang ke kita, tapi kita tidak berusaha untuk berbuat baik kepada. Di situ kesalahannya. Bisa pahami? Jadi ini bukan sekedar ngaji. Sekali lagi, ini bukan sekedar ngaji. Dari lubuk hati saya yang paling dalam adalah ini cara saya untuk berusaha mengajak, mudah-mudahan kita sehat semua. Ini kalau misalnya diumumin, yuk kita sehat, kita sehat, senam sehat, selam, banyak yang datang. Ya, gitu. Pakai musik, ya kan? Nenek-nenek pakai legging di depan lagi duduknya. Iya. Oke, bisa dipahami? Jadi saya harap suara keluarin suara. Kalau ada masalah tinggalin di Masjid As-Salam, pulang ntar gak ada masalah lagi. Ya, kita ulang. Sudah berapa potong? 3. Sebelum dibaca ingat dulu potongan pertama kola. Kedua potongan kedua wa asaru. Ketiga wallah. Simak dulu saya baca sambil bayangkan hurufnya. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Ya qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun
Coba silakan rasakan di diri kita sendiri. Maka berkali-kali saya sebut ini sengaja nih saya buka tadi, ikhlasin ya energi bacaan ibu saya serap di sini. Ya, yang bawa air putih buka tutupannya, taruh di depan. Ya, mudah-mudahan ini menyerap energi dan kita minum lagi. Ikhlas energi bacaannya diserap di sini. Bisa minum. Mudah-mudahan dengan begini saya sehat. Baik, kita lanjut. Sahabat Quran, sampai di sini kita sudah melewati ibarat sinetron, kita sudah melewati 2 episode cerita Yusuf. Episode pertama mimpi Yusuf kan? Yusuf mimpi. Masih ingat apa mimpi Yusuf? Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku lihat 12 bintang, semuanya sujud kepadaku. Satu episode pertama. Episode kedua, Yusuf disingkirkan. Sudah 2 episode kita lewati. Masuk ke episode ketiga. Ini episode yang kalau bahasa Indianya itu menangis. Ya, ya, Yusuf itu maka ada ulama yang menulis surat Yusuf itu dengan tulisan romantika surat Yusuf. Ya, romantika surat Yusuf. Dan melewati itu. Yusuf mimpi atau mimpi Yusuf, yang kedua Yusuf disingkirkan, yang ketiga Yusuf hidup. Peralihan dari episode kedua dan ketiga tadi kita sudah mulai merasakan itu. Ya, ketika Yusuf ditempatkan bidoah. Ya, Yusuf menjadi bidoah, menjadi barang dagangan. Nauzubillah min dzalik. Ayat 20. Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin. Episode ketiga kita sering menemukan thamanahu qalila.
Samanan harga. Harga. Ya, harga. Samanan qalila, harga yang sedikit, harga yang murah. Samanan qalila, harga yang murah. Ini bisa manin, binya hujan karena sedikit. Bisa manin. Kata kedua yang mau saya jelaskan, baksin. Baksin ini asalnya kekurangan disebabkan kecurangan. Namanya baksin. Kekurangan disebabkan karena kecurangan. Nah, ini mudah-mudahan ini negara Indonesia banyak baca surat Yusuf, khususnya ayat 20, supaya nggak curang. Kesimpulannya satu, kalau curang baksin, ya, itu aja. Kalau curang kurang, kalau curang rugi, itu aja kesimpulannya. Karena kita curang, ketahuan, akhirnya dapatnya sedikit, namanya baksin. Apa? Baksin. Jadi kalau samanim baksin, bisa manim baksin, itu diterjemahkan dengan harga yang murah banget. Ya, bisa manim baksin berarti dengan harga yang murah. Nah, murahnya di sini kalau di surat lain itu disebut qalilan, samanau qalila. Mengapa tidak disebut di sini bisa manin qalilin? Kenapa di sini bisa manin baksin? Oke? Walaupun diterjemahkan ke bahasa kita sama, tetapi esensinya beda, hakikatnya beda. Baksin kekurangan disebabkan oleh kecurangan. Sampai situ paham? Kita teruskan dulu. Darohim. Maaf kalau orang kita Betawi banyak yang ngasih nama darohim ya. Darohim itu jamak dari dirham. Kalau tunggalnya dirham, mata uang kan? Dirham. Kalau tunggalnya, jamaknya darohim. Jamak taksir. Makdudah, itu kata asal adanya. Makdudah yang dihitung. Jadi kalau diterjemahkan darohim makdudah, beberapa dirham yang bisa dihitung dengan jari. Ya kalau bisa dihitung dengan jari paling berarti 20 dirham, karena jari kita 20. 10 tangan, 10 kaki. Ya. Sampai sedetail itu Allah menyebutkan kata-katanya. Pada tadi bisa manim baksin dengan harga yang murah. Sebenarnya sudah cukup. Tapi dijelasin lagi. Darohim ma'dudah. Darohim tadi beberapa dirham. Ma'dudah yang dihitung. Ma'dudah artinya dihitung. Karena darohim itu perempuan, dikelompokkan kepada perempuan, maka ma'dudahnya pakai tamarruto. Contoh misalnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dihitung, hari-hari yang ditentukan dalam Al-Baqarah. Yuk kita ulang, yang di depannya belum kita bahas. Jadi kalau tadabbur, mana yang kita mau bahas aja dulu, terusin. Penasarannya di mana, bahas aja itu dulu.
Tadi bisa manimbaksin, apa artinya? Dengan harga yang murah. Itu sebenarnya sudah menyakitkan bahasa itu. Ya, bagi kita sebagai seorang yang mengimani Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bisa manimbaksin dengan harga yang murah. Ditambah lagi darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung dengan Kalau begitu, kalau tadi bicara soal harga dan harganya dirinci sampai hanya beberapa dirham saja, maka berarti ini yang ketiga, Yusuf dijual. Kita lihat, wasyarauhu dan syarau, mereka menjual, mereka tadi sayyarah, hunya kembali kepada Yusuf. Wasyarauhu, dan mereka menjual Yusuf bisamanin baksin, dengan harga yang murah. Bahkan murahnya diperjelas lagi, darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau kita sempurnakan jari 20 berarti hanya 20 dirham. Yuk kita ulang lagi. Wasyarau, mereka kita sering menemukan kata dalam Al-Quran, ishtarawud dhalalata bil huda, ishtarawud dhalalata bil huda, mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka menukar yang baik mendapatkan yang buruk. Ishtarawud dhalalata bil huda, menjual. Wasyarauhu, dan mereka menjualnya bisa manimbaksin, dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah, darahima ma'dudah. Darahim tadi jamak dari dirham. Ya. Yuk. Wasyarauhu bisamanin baksin, baksin darahima ma'dudah. Kita masuk baca dulu. Samanin ba ikhlas. Biasanya di sini ada tanda mim kecil kan? Jadi dia bukan sin tapi sin. Sin di sini lagi bertemu lagi dengan dal. Ifa disamakan. Ini sama, ke sini jadinya sama. Wasyarauhu, hunya sama dengan tadi. Wa asar, sama kan? Cara bacanya, ya. Kini karena wa asarru, karena sudah dua harokah, maka bunyi cuma satu. Di sini syarau, ya. Ini bunyi depannya enggak, karena sudah mati. Wa syarauhu bisamanin bisamanin baksin darahima ma'dudah. Tolak. Wa syarauhu bisamanin baksin lagi. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima
darahima ma'dudah. Ya. Ma'dudah tadi artinya yang dihitung, ma'dudah dari kata adada artinya bilangan. Ma'dudah yang dibilang. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. Ya. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. Hafal? Ini kalau kita bongkar lagi emosi kita, coba. Anak seorang nabi, calon nabi, dijual dengan harga yang murah, hanya beberapa itu kata kunci untuk membangkitkan emosi. Ya, itu kata kunci untuk membangkitkan emosi. Ada rasa sedih kita, ada rasa kasihan, ya, gitu. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. 1, 2, 3. Lagi, ini agak ini bacanya, maka kita banyakin bacanya. Kalau arti insya Allah sudah saya jelaskan tadi. Kita banyakin arti bacanya, mudah-mudahan dapat menjadi panduan membaca kalau ketemu dengan yang seperti ini. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. Perhatikan lagi. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. Ya. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. 1, 2, 3. Lagi. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudah. Kemana-mana kan ini lah. Iya. Kalau kita maksimalin membunyi melafalkan hurufnya, itu lidah kita di sini kemana-mana. Ya, nah ini yang kita harapkan, mudah-mudahan menggetarkan syaraf. Syaraf yang digetar itu syaraf yang dekat dengan otak. Mudah-mudahan kita kalau ada yang darah tinggi, kalau ada yang saraf pusing-pusing, ada yang migrain, vertigo, mudah-mudahan dengan syaraf-syaraf digetarkan ini insyaallah sehat semua. Amin. Niatin. Perhatikan saya baca. Saya ingin menekankan bahwa baca Quran itu bertenaga. Serius bukan? Jangan baca Quran kayak orang apa namanya, kalau bahasa kami namanya orang manai. Manai itu orang yang kayak nggak bisa makan. Iya, kayak orang nggak semangat. Nah gitu. Baca Quran itu bersemangat. Ya. Wa syarauhu bisamanin
nimbakh kho lagi bak sira ifat sira daurahi mama hidup lagi dudang kebuka-buka semua itu ya kebuka-buka semua wa syarahu bisamanin baksir daurahi mama dudah 1 2 3 Samanin baksin, apa tadi artinya? Harga yang murah. Ibu nanti bisa samakan dengan ini. Samanan qalilan. Walaupun disamain, tapi sesungguhnya dia tidak sama. Kalau tadi samanin baksin tadi kekurangan dapat sedikit karena kecurangan. Ya, dapat sedikit karena nah itu namanya baksin. Jadi walau dia diterjemahkan sama-sama harga yang murah, tapi hakikatnya beda. Ya, hakikatnya beda. Dan yang banyak kita temukan di Quran, zamanahu qalila, harga yang murah. Tapi kalau harga yang murah dengan samanin baksin, seingat saya cuma 1 kali di sini. Ya. Wa syarahu bisamanin baksin daurahi ma'dudah. Lagi. Wa syarahu bisamanin baksin daurahi ma'dudah. Hafal? Alhamdulillah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Nah, ini kalau bahasa emosinya, puncak emosi yang kita harapkan dari ayat ini adalah di ujung ini. Wa kanu fihi minaz zahidin. Zanya bisa dengan zamir. Bapak Ibu sekalian, ini saya jelasin dulu. Zahidin ini yang paling banyak kita dengar istilahnya zuhud. Zuhud ini biasanya di dalam kajian-kajian tasawuf kita mengenal istilah zuhud. Apa zuhud itu? Tidak mencintai sesuatu yang seharusnya dicintai, tidak menyukai sesuatu yang biasanya dia suka. Itu tidak suka kepada sesuatu yang dia suka. Contoh, kalau zuhud dalam pengertian yang sering kita dengar, siapa sih yang nggak suka dengan dunia? Betul nggak? Semua orang suka dunia, semua orang suka uang, semua orang suka harta, semua orang suka jabatan, betul? Semua orang suka makanan. Tapi orang zuhud
dia hanya mengambil dari semua tadi seperlunya saja. Gitu. Dia hanya mengambil seperlunya saja. Mentang-mentang dihidangin prasmanan, bukan sampai piring merabung-rabung diambil. Cukup seporsinya saja. Ini kita kan kalau sudah dapat prasmanan udah balas dendam. Mau dengar ceritanya orang-orang yang vaksin tadi apa vaksin? Hah? Arti aslinya vaksin tadi apa? Kurang karena Nah, saya kasih contoh nih. Nih, tapi ini bukan orang joglo. Ya, ini orang mulia ada orang mulia. Enggak orang celuk deh. Menyebut orang mulia ada orang mulia di sini. Ini orang celuk lah. Kondangan, ya, kondangan. Makanannya spesial banget. Ya enggak? Di hotel mulia lagi makan. Udah kondangannya. Langsung buru-buru. Ambil piring, langsung sendok nasi, ambil rendang. Rendang itu dia pilih yang paling besar. Diambilnya dua potong yang paling besar, ditutupin sama nasi. Diambil satu lagi yang kecil, taruh di atas. Gitu ya, taruh di atas. Ambil lagi yang lain. Dalam hati, waduh, 2 potong randang gadang dan jadi santap ini kok. Ya enggak? Udah, bawalah ke meja. Begitu dibuka dari nasinya, ternyata lengkuas. Ternyata lengkuas, bukan daging. Itu vaksin itu namanya. Karena mau menzolimi orang kan idealnya sepotong-sepotong aja lah. Kan orang banyak. Ya, gitu. Makanya kalau kondangan itu kasihan yang datang belakangan. Kalau masih dapat ya alhamdulillah itu. Gitu ya. Jadi begitu di ini ternyata bukan daging, ternyata lengkuas. Makan belum puas. Ya, nggak bahasa itu makan belum puas. Terus serakah sih. Nah, itu namanya vaksin. Dapat sedikit karena curang. Diumpetin lagi sama nasi. Supaya jangan dilihat orang serakah banget sih lu. Ya, contoh. Nah, Zahidin tadi dalam yang sering kita dengar zuhud bukan tidak mencintai dunia. Salah kalau zuhud tidak mencintai dunia. Ya, dia cinta dunia, tapi cinta dunianya tidak melalaikan dia dari cinta Allah. Karena yang tidak boleh kan di situ. Ya. Silakan kita cinta anak, kita cinta istri, kita cinta harta, kita cinta jabatan, silakan. Tapi jangan kecintaan kepada itu semua membuat kita lalai dari mencintai Allah. Yang nggak boleh kan di situ. Udah, saya nggak mau makan yang enak-enak lagi, saya sudah zuhud. Nggak boleh. Ya, gitu. Nah, di sini maksudnya Zahid tadi tidak suka, tidak menginginkan. Yuk kita lihat. Wakanu dan adalah mereka. Siapa merekanya? Musafir. Siapa merekanya? Musafir. Fihi terhadapnya. Siapa nyanya? Yusuf. Saya ulang. Biar kita dapat rasa. Ini poin-poin pentingnya di sini. Wakanu dan mereka adalah merekanya di sini musafir. Fihi terhadapnya nyanya adalah Yusuf. Minaz zahidin termasuk orang-orang yang tidak menyukai. Atau bahasa kitanya mereka tidak menyukai Yusuf. Itu sebabnya karena dia tidak suka dijual
Alasan tidak sukanya ini banyak lagi nanti kalau kita bahas. Bisa jadi takut ketahuan sama orang tua si anak ini. Kan gitu. Kalau lama-kelamaan kan malah dianggap menculik kalau bahasa sekarang. Takut nanti ketemu sama orang tuanya, satu di antaranya. Ya udah deh, jual cepat aja dah, jual cepat. Ini kalau bahasa kita sekarang, asal aku aja dah. Daripada antar barang ada di tangan saya jadi gitu. Ya. Faham? Wakanu, dan adalah mereka fihi terhadap Yusuf minaz zahidin, termasuk orang yang tidak menginginkan, tidak suka kepada Yusuf. Jadi kalau memang niatnya, kembali lagi, kalau memang niat awalnya sudah tidak bagus, maka kita tidak akan bisa melihat kemilau pada emas. Saya ulang. Kalau dari awal kita sudah antipati, kalau dari awal kita sudah tidak suka, maka Allah akan tutup mata kita dari kemilaunya emas. Ini berkilau, ya gitu doang. Orang lain menyebut ini berkilau loh. Ya, orang lain menyebut ini bagus banget. Tapi ya gitu doang. Udah. Padahal tadi kita tahu Yusuf itu bagaimana ceritanya. Kalau dari segi fisik gak usah diceritain, gantengnya luar biasa. Nah ibu kalau mau bayangin Yusuf, lihat aja saya sekarang. Enggak ya, belum nggak. Tahu lagi. Jadi karena memang sudah niatnya tadi sudah gak benar, sehingga kelebihan yang Allah berikan kepada Yusuf itu tidak satu pun yang bisa dia nih. Yuk, ini pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pertarungan antara amar ma'ruf nahi munkar, hak dan batil itu begitu sulitnya begitu. Mengapa ini yang bagus nggak bisa kita pasarkan? Karena mereka sudah antipati dengan itu. Jangankan melototin, melirik juga kagak, bahasa Betawinya. Jangankan melototin, melirik juga kagak. Karena sudah anti. Begitu juga tadi, ya. Ini barangkali minaz zahidin, termasuk orang-orang yang tidak menginginkan. Wa kanu fihi minaz zahidin. Wa kanu fihi minaz zahidin. Wakanu, dan adalah mereka fihi terhadapnya Yusuf minaz zahidin, termasuk orang yang tidak menyukai. Wakanu fihi minaz zahidin. Yo. Wakanu fihi minaz zahidin. Lagi, wa nu fihi minaz zahidin. Hafal? Ayat 20 dari wasyarauhu, betul? 20 dari wasyarauhu. Yo. Wasyarauhu bizamanin baksir. Za ditekan ya, dan itu huruf za. Wa kanu fihi minaz zahidin. Yo, wa kanu fihi minaz zahidin.
1 ayat setengah hari ini. Ya. 2, 19, 20. 1,5 kan? 1,5. Kan ayat 19 paruh. Ayat 20 full. Ya, 1,5 ayat. Qala ya bushra hadza gulam. Qala ya bushra hadza gulam. Wa asarruhu bidha'ah. Wa asarruhu bidha'ah. Terus wallahu alimun bima ya'malun. Wa syarahu bi thamanin baksin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jaga istiqomah kita, dan mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita hari Ahad yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.